Selamat hari Kamis teman-teman semua. Di video kali ini gue akan bahas dua pertandingan yang berlangsung dini hari tadi. Ada AS Roma yang berhasil mengalahkan Cremonese 2-1 di babak 16 besar Coppa Italia, dan juga Real Madrid yang menang tipis dari Mallorca dalam lanjutan La Liga pekan ke-19. Ya, skor 1-0, skor tipis tapi sudah bisa paling tidak mengokohkan posisi Real Madrid di puncak klasmen. Nah, dua pertandingan ini akan gue bahas, dan gue akan mulai dari Real Madrid. Jadi ini adalah teman-teman semua pertandingan pertama Don Carlo Ancelotti setelah kepastian dirinya di kontrak ya, atau diikat dengan perpanjangan kontrak oleh Real Madrid sampai 2026 nanti ya. Karena ini juga mementahkan spekulasi yang mengatakan Don Carlo, pelatih yang kaya taktik ini, akan hengkang dan akan membesut tim nasional Brazil ya. Jadi mungkin ini membuat sedikit tenang para Madridista. Pertandingan semalam lawan Mallorca itu nggak gampang. Mallorca menunjukkan mereka adalah tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Di babak pertama betul Madrid memang menciptakan banyak peluang, terutama di awal-awal itu ada 2 peluang dari Vinicius ya. Ini pemain yang juga baru kembali nih teman-teman dari cedera hamstring setelah 2 bulan. Tapi kemudian Mallorca juga punya peluang. Salah satunya itu ada di menit ke pertengahan atau akhir babak pertama melalui tandukan atau sundulan dari Antonio Sanchez ya, tapi kena mistar gawang kemudian mantul lagi. Jadi cukup mengancam juga lah permainan Mallorca ini. Tapi banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh Madrid juga nggak kalah, banyak juga. Dari Jude juga ada 1 peluang. Nah, ini tumben nih Jude Bellingham gak mencetak gol. Jadi torehan golnya masih belum menambah ya. Di awal-awal pertandingan juga dapat crossing slice dari Modric, tapi kemudian Jude Bellingham nanduknya kurang oke lah. Karena emang kalau kita lihat red dari skillnya, nyundul ini adalah area yang paling bukan menjadi keunggulan dari seorang Jude Bellingham. Tapi ya dalam sebuah tim yang selalu gua katakan berkali-kali, lu nggak bisa berharap setiap tim itu, setiap 11 pemainnya itu bermain on form setiap pertandingan. Yang penting adalah lu bisa membawa atau membungkus 3 poin. Nah, kemudian babak kedua sebenarnya Madrid tidak bermain tidak sebaik babak pertama ya, tapi ya itu tadi, dalam pertandingan yang menurut gua ini cukup ketat, itu dibedakan oleh satu momen ya, yaitu ketika ada tandukan dari Toni Rudiger ya, ini di menit ke-78, ini sama corner dari Luka Modric juga. Umpan-umpannya Luka Modric memang nggak hilang ya. Jadi kalau kita ngelihat pemain itu udah tua, udah pensiun, udah lambat, udah nggak kencang lagi, tapi biasanya umpan-umpannya masih kelihatan, masih sisa. Dan inilah yang dilakukan dia dalam pertandingan ini. Berapa kali dia ngasih umpan crossing itu empuk-empuk banget ya untuk disambar, dan akhirnya ya itu tadi dari corner disambut dengan tandukan oleh Toni Rudiger. Ada 1 peluang juga sebenarnya dari Madrid dari free kick Toni Kroos, tapi masih belum menemui sasaran ya. Tapi anyway, yang gue bilang tadi, karena tambahan 3 poin ini juga memastikan mereka tidak dikejar oleh Girona, karena di saat yang sama Girona menang dengan skor 4-3 teman-teman ya. Hat-trick dari Atletico Madrid tidak bisa menyelamatkan karena ada 4 pemain yang berbeda mencetak gol ke gawang Girona ya. Jadi total saat ini musim ini ada 15 pemain berbeda yang mencetak gol bagi Girona, dan saat ini di La Liga Girona adalah tim paling subur dengan 46 gol ya, walaupun kalau kita lihat kebobolannya juga banyak, 24 kali. Sehingga selisih golnya tetap menang Madrid 29 berbanding 22 Girona, sehingga Real Madrid yang berhak di puncak klasmen. Oke, jadi ini luar biasa penampilan dari Real Madrid. Ini adalah kemenangan 4 beruntun di semua kompetisi, termasuk juga di Liga Champions ya, ketika mengalahkan Union Berlin di pertandingan terakhir, padahal udah nggak menentukan. Dan juga total ini adalah kemenangan ke-9 dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi. Jadi congrats buat Real Madrid yang sudah bisa semakin kokoh di puncak klasemen. Dan kalau kita lihat sedikit dari papan table di La Liga, ini kelihatannya walaupun masih panjang ya, masih ada setengah musim lagi, kelihatannya ya ini akan menjadi milik Madrid atau Girona ya. Oke, jadi Madrid secara nggak langsung juga juara paruh musim. Selamat buat Madrid. Sekarang kita beralih ke AS Roma yang akhirnya bisa membalaskan dendamnya dengan Cremonese. Ini kalau di cerita Obelix ya, kartun Obelix, ini seperti bangsa Galia ya, walaupun kecil Cremonese ini, tapi selalu mengganggu
Legion Roma ya. Kebetulan tahunnya juga Roma. Karena tahun lalu semua teman-teman pasti yang Romanisi tahu bagaimana langkah Roma dihentikan oleh Cremonese di babak perempat final saat itu, tapi ya dengan skor 2-1 juga. Jadi ini template banget, mirroring banget skornya. Roma juga menang sekarang dengan skor 2-1, tapi sekarang di babak 16 besar. Jadi Roma atau kita, karena gue fans Roma, lolos ke perempat final, akan bertemu rival sekota yaitu Lazio dalam tajuk Derby della Capitale ya. Nah, yang menarik di sini adalah sebelum gue ke pertandingan adalah ini kengototan dari seorang Mourinho untuk mempertahankan Sardar Azmoun. Ini pemain asal Iran yang ya walaupun tentunya dia bukan pemain bintang banget ya kalau kita bicara dalam tatanan dunia, tapi untuk tim seperti Roma itu sangat dibutuhkan. Dan Mourinho sadar betul di awal tahun ini udah langsung dihadapkan dengan jadwal yang sangat berat, menghadapi Cremonese di Coppa Italia, kemudian juga Atalanta berselang beberapa hari ya nih ya, nggak lama, berselang 4 hari di Serie A, dan ini akan menjadi pertandingan 6 pointer ya, karena posisinya posisi 1-2, posisi 5-6. Jadi kalau misalnya Roma menang ini sangat penting, sehingga itu tadi Mourinho berupaya untuk merobi Federasi Sepak Bola Iran untuk jangan Sardar Azmoun ini jangan dipanggil secepat mungkin gitu. Nanti aja setelah mau main, karena nanti Iran tuh main kalau nggak salah tanggal 14 Februari di Piala Asia. Nah, sebelum itu ada pemanasan itu, Sardar tuh diminta nggak usah main, dan itu dikabulkan, dan ternyata permohonan itu atau keputusan itu berbuah manis dengan dia memberikan 1 assist bagi Lukaku setelah Roma tertinggal lebih dulu ya di babak pertama dari gol siapa nih pemainnya aja gue susah bacanya, Frank Sadjout ya. Akhirnya di babak kedua menit 77 Roma nekan terus. Tadi itu ada assist dari Sardar Azmoun, umpannya bagus, ya kipasnya lah sebenarnya ya, lebih kepada kipas dia, dan 1-1, dan disitulah kemudian turning pointnya. Dan sebelum akhirnya para pemain pengganti yang dimasukkan oleh Mourinho ini kemudian memberikan kontribusi, yaitu Spinazzola di menit ke 84 lah sebenarnya ya. Dia nusuk dari kiri, dijatuhin, dan kemudian dapat penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Paulo Dybala. Nah, ini pertandingan yang tidak mudah bagi Mourinho, teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada jadwal yang padat dengan skuad yang terbatas. Kemudian ya ini memang pelatih pinter ya. Dia harus memenangkan partai ini penting, tapi di saat yang sama juga harus merotasi pemain dengan semaksimal mungkin. Sehingga kalau kita lihat line up ya teman-teman ya, di babak pertama Mourinho belum menurunkan pemain terbaiknya, termasuk tentunya Dybala dan juga Lukaku ya, yang Dybala dan Spinazzola, yang pada akhirnya setelah dimasukkan mereka memberikan kontribusi dan juga berbuah kemenangan. Walaupun Belotti, ini satu catatan ya, pemain yang digantikan Dybala di babak yang kedua itu juga sempat menciptakan 1 peluang di babak pertama ketika ada crossing dari kanan, gue lupa dari siapa. Kemudian dia coba tap in dengan kakinya, tapi masih bisa dihalau sama kiper Cremonese. Kemudian bahkan di saat yang sama ada double chances juga dari Pellegrini, masih juga melayang ke atas. Jadi cukup bagus, tapi tidak cukup bagus untuk bisa mengalahkan Cremonese. Jadi Dybala masuk dan juga Spinazzola, jadi akhirnya bisa menang 2-1 ya. Jadi nanti kita akan lihat di partai perempat final ya. Jadi ini mengulangi prestasi Roma tahun lalu, sama-sama perempat final, tapi tahun lalu terhenti oleh Cremonese. Dan kita akan lihat kali ini apakah bisa melewati Lazio yang sedang bagus-bagusnya di Liga Champions. Ini Lazio ini agak unik teman-teman ya. Di Champions ini cemerlang banget, tapi di Serie A ini bapuk banget ya. Kita akan lihat ya. Kalau gue sebagai fans Roma tentunya berharap Roma bisa melewati hadangan dari Lazio ya. Nah, ini tinggal jadwalnya nih masih belum pasti teman-teman ya, karena menurut informasi tanggal 9 sampai 11 Januari. Sementara Roma itu harus menghadapi Atalanta tanggal 8 Januari. Ya kalau main tanggal 9, 10, 11 ini berarti deket-deketan jadwalnya. Jadi kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja jadwal resminya apakah memang benar kita akan menghadapi Lazio tanggal 9. Yang pasti selamat dulu untuk Roma yang saat ini masih compete di 3 kompetisi di Serie A untuk mengejar 4 besar, tentunya nggak muluk-muluk. Kemudian juga di di Europa League dan juga di Copa. Oke, itu dia pembahasan gua terkait dengan keberhasilan Madrid memuncaki klasemen La Liga dan juga juara paruh musim, dan juga Roma yang mengatasi kutukan dari Cremonese yang
menyingkirkan mereka tahun lalu dan kali ini bisa menang dengan skor yang sama juga. Terima kasih. Salam sehat.